Halo teman-teman IKK, jumpa lagi nih episode 4 Teras Rumah Podcast IKK. Nih kita di mana ayo? Kira-kira ada di mana? Kita ada di rumah yang luar biasa, yang tuan rumahnya adalah jadi narasumber kita kali ini, Mas Datyo. Oke, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Sehat. sehat. Mas Datyo, alumni angkatan berapa? Saya alumni 86. Sudah 86. sepuh. Wow, iya. Jadi 86 masuknya ya, Mas. Iya. Jadi, teman-teman, ini adalah episode keempat Teras Rumah Podcast dari IKK. Jadi, jangan salah ya. Ini bukan take podcast untuk adegan Fast Furious Hobbs and Shaw ya. Jadi, ini kita khusus edisi di rumah Allegro. Ya. Di dalam Mas Datyo. Ini juga salah satu karya beliau. Arsitek angkatan 86 ya, Mas. 86. Asli Malang, Mas. Saya aslinya Blitar, sampai Asli SMA di Blitar, terus pacaran kuliah di Malang, pacar dapat yang sekarang istri saya, ya kita jadi orang Malang. Jadi orang Malang. Masuk Malang berarti pertama tahun 86 itu ya. Langsung jadi mahasiswa baru. Betul. Kayak apa tuh Malang tahun 86 tuh, Mas? Masih, Mas. Kemana-mana Masih kita kabut gitu ya? Ya, masih kabut. Saya dulu kosnya kan di Sengkaling, jadi naik motor sana tuh masih berkabut. Kadang naik Bimo ya. Wih. Waktu itu masih ada Bimo. Iya. Ini sangat Dilan gitu ya kalau anak sekarang ya. Jadi 86 masuk ke Malang dari Blitar. Iya. Apa kesan pertamanya waktu masuk Malang tahun itu, Mas? Ini pesan yang jujur ya. Loh iya jujur lah kita jujur. Dulu di Malang gini, kita kaget. Karena saya bareng sama teman-teman SMA ya. Dari Blitar. Malang ini ceweknya cantik-cantik. Kesan pertama ya. Pertama itu jujur Kesan aja. pertama ya. Dan ternyata berhasil ya. Berhasil. Oh, berhasil. Dan ternyata Ya? memang benar. Oh beneran ya. 86 masuk arsitek. Iya. Waktu itu apa? UMPT atau apa? Cuman itu Dulu UMPTN ya. UMPTN ya. Tapi saya masuknya dulu PMDK. UPMDK. Ini Pilihan kedua. anak pintar di SMA-nya biasanya ya. Terus ada yang nggak memorable nggak waktu masuk arsitek kampus arsitek pertama kali? Oh iya. Ini agak lucu sih. Kita dulu satu semester waktu itu wali saya Pak Galih. Pak Galih almarhum. Yeah. Waktu itu kita satu semester rata-rata satu angkatan tuh nilainya di bawah 2. Di bawah 2 itu 1,9 termasuk saya. Oke. Nasakom kalau zaman dulu ya. Nasakom. Nasib 1 koma gitu. Pak Galih waktu itu pusing, Pak Galih Pangatsan. Dipanggil kita semua. Ini gimana ini kok semuanya nilainya jelek gitu. Dulu pilihan berapa? Rata-rata semua pilihan 2. Pilihan 2. Ya, jadi mungkin karena pilihan 2 ya gitu. Tapi enggak, kita semua juga meskipun pilihan 2 kan tetap seneng sama memang niatnya ke situ. Jadi ya itu dulu kesan pertama. Itu semester berapa itu? Semester 1. Terus langsung di Lombokno. Iya, di Lombokno. Semester itu Pak Galih belum berangkat. Prancis ya? Prancis ya. Waktu itu. Hanya 1 semester beliau menghandling angkatan 86. Gitu. Itu aja cuman. Ya, keduanya juga minus juga di Sakom lagi. Gitu. Lulus IP berapa, Mas? Nah ini ini Sarah. Ini memalukan tapi jangan ditiru ya. Iya. Ya saya 9 semester dulu ya. 9 semester. Untungnya kita dulu kan semesternya 9. Iya, betul. Tapi IP-nya cuma 2,33. Oh, 2,33 itu sudah top tier zaman itu ya, Mas? Tertinggi teman-teman 2,75. Wow. Itu 2 orang. Hanya 2 orang? 2 orang. Lainnya 2,5, di bawah 2,5. Iya. Zaman dulu itu ya, sudah mirip kayak golden time-nya zaman dulu itu ya. Angka 275 itu sudah sangat langka gitu ya. Iya. Ya, ini perbedaan zaman sih ya, Mas ya, perbedaan zaman. Terus apa nih yang paling berkesan sampai lulus tahun berapa ya? 91. September 91. Iya. Selama kuliah apa yang paling berkesan? Oh. Aktivitas mahasiswa kah atau? Saya dulu tuh termasuk yang nggak aktif di senat maupun himpunan. Karena maaf aja memang dulu karena saya sibuk pacaran. Sesuai misi visi ya, Mas. Sibuk pacaran dengan istri saya sekarang ini. Oh, tipe setia nih si Babe. Dan terus terang waktu itu apa ya?
yang paling berkesan kalau sekarang mungkin nggak ada ya meja gambar menggambar. Oh iya, Waktu itu meja kami gambar yang masih manual. manual, kita masih menggambar. Jadi studionya tuh benar-benar menggambar di kampus. Pakai kalkir. Pakai kalkir sampai ketiduran di meja Waduh, begini. Itu ketiduran di sudah meja. itu kayaknya standarnya anak arsitek. Iya, Ketika iya. itu Betul. itu luar biasa. Itu masih terkenang sekali ya, Mas. Sangat itu. Bahkan adik saya yang beda dengan saya 19 tahun arsitek, Hmm. dia juga masuk arsitek UB gitu. Hmm. Ya karena dia nggak tahu dia masih ngalamin meja enggak ya, kayaknya enggak sih angkatan 2004 ya. 2004. Kayaknya sudah kagak Sudah ada. enggak ya. Tapi dia sempat lihat meja itu, meja gambar itu. Ini barang apaan? Nah, ini barang apa ini? Terus ada nama saya di situ. Waduh. Wah, itu nggak boleh nih kalau ketahuan dosen dimarahin. Coret Gatio dan onter gitu. was ya gitu. Nah, ini masjid ini mesti katanya gitu. Itu aja sih yang lucu-lucu aja. Seru ya zaman itu ya. Nah, berarti lulus tahun 91 September. September 91. Ya. Zaman dulu kan belum ada yang namanya profesi arsitek kayak gitu. Apa setelah lulus ngapain waktu itu? Waktu itu setelah lulus karena IP saya jelek. Waktu itu saya terus terang saya minder sama teman-teman. Wah, ini teman-teman ini kerjanya cepat banget dapat kerja gitu kan, yang IP-nya bagus-bagus. Terus saya cuma mikir gini, pokoknya saya harus kerja, tapi yang tidak sama dengan teman-teman. Saya nekat ke Jakarta waktu itu. Babah wis nilele. Tahun 91. Ikut kontraktor. Boleh sebut nama? Saya lupa ya namanya. Nusa. Aduh, saya lupa. Kan cuman 4 bulan saya di situ. Kontraktor tapi ya? Kontraktor. Jadi 4 bulan. Jadi dulu miliknya yang sekarang pernah jadi Bupati Blitar, Wali Kota Blitar ya. Dia itu karena teman saya, dia kakaknya teman saya diajak. Yaudah, kamu kerja lah. Masih ada hubungan dengan daerah lah ya. Itu saya pikir, aku karena nilai jelek aku punya kerja. Gaji pertama 60.000. 60.000. Dapat apa zaman itu? Nggak dapat apa-apa. Karena kosnya aja 25.000 ketika. Waduh. Sepertiga udah kos ya. Kos itu. Terus naik jadi 200.000 waktu itu. 200.000. Terus saya pindah kerja Tripatra Engineering. Oke. Bergerak di bidang apa? Kontraktor juga? Kontraktor. Dia konsultan pengawas ketika itu. Pengawas untuk pekerjaan sipil dan telkom. Sipilnya kita ngawasin pembangunan STO ya, istilah sentral telepon otomat. Oke, zaman-zaman awal Telkom mulai banyak itu ya, Mas. Telkom itu. Nah, ya saya di situ ikut Cilacap ke Jogja dan sebagainya. Bukan bangunan malahan ya, lebih ke instalasi ya. Bangunan dan instalasinya. Oh, termasuk bangunannya itu. Nah, instalasinya dulu kalau ingat atau tahu zaman dulu itu di pinggir jalan banyak digali-gali itu. Kotak-kotak gede itu. Manhole besar gitu. Oke. Ukuran 3 kali 1,5, 3 kali 2 atau 3,5 kali 2 itu. Dalamnya 3 meter, 2,5 meter, 275 gitu. Ditanam gitu. Itu untuk STO-nya. Itu untuk kabel primer. Oh. Jadi saya nggak ada kaitannya dengan arsitektur sama sekali. Oke. Berapa lama di situ? Di situ nggak lama, cuma 1,5 tahun. Terus saya pindah, diajak bos saya ketika itu juga di bidang yang sama, di pengawasan bangunan sipil di Telkom, ya. Terus sampai ke Bali dan sebagainya gitu. Terus kena 98 itu PHK ya. Krismon ya, 98, akhirnya saya nganggur 6 bulan. Itu terakhir di Jakarta, waktu Krismon? Krismon di Bali saya sudah. Krismon di Bali. Terus pulang, banyak teman-teman arsitek yang nganggur ya, seperti saya, terus almarhum Toton, Ahmad Supriantoni, almarhum Dodo, Triwidodo. Satu angkatan semua? Satu angkatan, harus almarhum Koni, Koninya 86. Oh iya, pernah dengar Mas Koni. Kita ngumpul waktu itu. Ngumpul sesama PHK-wan. Waduh. Alumni korporat gitu ya. Tapi alhamdulillah terus kita ngelamar lagi. Saya sempat 8 bulan gitu ya. Terus saya kerja di Pasuruan. Di mana? Di Pasuruan? Bergerak di Pasuruan di chemical factory ya. Jadi pabrik chemical. Tapi di bagian engineeringnya. Engineering untuk perusahaan chemical? Iya. Gitu. Jadi di engineeringnya sipil. Jadi kita bikin fondasi, bikin bangunan. Cukup lama saya di situ. Tahun berapa ya? Tahun 99 sampai 2013.
Sampai 2013 di Ya, Pasuruan. Itu waktu itu sudah di Malang. Stay-nya tetap di ya Malang. saya di Malang. Dan kumpul keluarga dulu kan nggak kumpul jauh-jauh gitu. Oh, Nah, ada untungnya juga dengan hikmahnya itu ya. hikmahnya itu Hikmah kita bisa Krismon pulang ya kumpul sama keluarga di ketemu Malang. keluarga, anak istri gitu. Merit tahun berapa? Saya merit tahun 1992. 92. Ya. Sorry, 93. 93. Awal banget. Nah, sebelum 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 itu masih ngider luar kota gitu ya. Iya, saya cuma Pulang balik Malang. nah, enggak, waktu sudah menikah saya masih kemana-mana. Pulang Jadi sebulan ya, sekali gitu. sebulan Seminggu sekali enggak, 2 gitu. minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Jadi anak-anak masih kecil-kecil ya. Jadi umur berapa ya waktu itu? Umur 25-an lah saya nikah. Iya, iya, iya. Udah punya anak 25. Ideal sekali. Ya. Nah, teman-teman, saya dapat informasi nih. Beliau ini salah satu hobinya adalah koleksi miniatur kereta api. Benar ya, Mas ya? Iya, iya, iya. Sampai masuk ke TV nasional loh. Ini serius ini, teman-teman. Gimana ceritanya itu? Itu lebih lama itu, sejak tahun 2000 lah. Tahun Kayak 2000. gitu. Nah, karena saya lihat teman-teman, terus saya enaknya tuh kan mainan bisa dibeli rotolan ya, Oke. kecil-kecil akhirnya ya nggak terasa kita ngumpul sampai banyak. Oke. Waktu itu memang masih sedikit, tapi kalau sekarang yang hobi mainan itu luar biasa banyak. Betul. Nah, Sekarang benar-benar nah, tren. Di anak muda pun sangat betul, tren. sangat banyak sekali. Iya, iya, iya. Betul. Sampai kemana paling jauh berburunya ini? Aduh, kalau berburu sih enggak jauh-jauh kok. Kemana nih kemarin tuh? Karena gini, di Jakarta tuh sudah ada, Sudah banyak sudah ya? banyak yang jualan. Oke. Jadi nggak terlalu susah. Kalaupun kita cari di luar pun harganya sebenarnya sama saja. Mirip-mirip juga ya? Itu bedanya juga sedikit. Saya lebih suka beli di teman-teman Oh, Jakarta sesama ya, pehobi ya. Sambil Kita jalin. punya toko juga yang bahkan yang kalau kita di luar belum tentu bisa dapat. Tapi kalau di situ karena dia tokonya juga distributor resmi, kita pesan yang beda gitu ya, yang nggak umum gitu atau limited edition itu dia bisa tarikan. Oh, jalur khusus gitu ya? Iya, Jalur karena khusus ya. dia distributor resmi. Apa asiknya sih Mas sebenarnya, Mas? Mau itu asiknya gini sih sebenarnya. Itu ada cerita masa kecil ya. Oke. Saya kecil dulu kan ayah saya dokter yang kerja di salah satunya kerja di stasiun kereta api. Oke. Jadi saya kalau Pak masih kecil dulu diajak ayah saya ketika praktek itu di stasiun kereta api kan otomatis ya Yang kita dilihat nongkrong dilihat kereta kereta api dan ya. waktu itu keretanya hitam-hitam yang besar kuno itu Betul, loko lama itu ya, logo-logo loko lama. Belanda itu ya. Terus saya juga diajak sama masinisnya untuk naik ke loko dan sebagainya. Ya itu jadi teringat, jadi seneng. Oke, jadi semacam nostalgia juga ke betul. rekoleng ke masa lalu Biasanya gitu. orang yang suka hobi kereta api begitu. Oh. Pasti punya cerita masa kecil. Oh, ini Makanya menarik kalau anak sekali. sekarang jarang. Ya, Kalau anak sekarang main kereta api Indonesia. Iya, keretanya logonya Modern. berbeda ya. Ya, sudah modern. Oh, gitu ya ternyata ya. Memang ada semacam rekoleng ke masa lalu gitu ya. Ya. Dan nyambung sama arsitek kan seneng bikin maket gitu kali ya. Bagusnya itu kita kalau bikin itu kan sama layoutnya ya. Layout kita bisa ngatur jalan kereta apinya mau tumpuk berapa, mau beloknya kayak apa, kita sendiri yang ngatur. Dan itu bisa disetting bener semuanya. Gantian kereta api jalan sampai berapa kereta api bisa. Belum rumah-rumahnya, hutannya, pohonnya, mobilnya itu kita bisa buat kita pasang sedetail mungkin itu, ya. dan itu benar-benar arsitek banget gitu. Iya.
pasti suka orang. Jadi ini gabungan antara panggilan masa lalu dengan panggilan profesi ya, Mas. Keren ini, keren ini. Terus Pasti suka. saya dapat informasi lagi, Iya. Mas. Ini katanya jadi ketua koperasi ya. Ini gimana ceritanya ini? Ini agak lucu juga. Dulu rumah saya ini sering jadiin pos teman-teman alumni ya. Alumni UB. Alumni UB, tapi saya sebenarnya lupa waktu itu ya. Kenapa kok teman-teman banyak ngumpul di sini dari berbagai fakultas, dari berbagai angkatan. Itu waktu kuliah atau setelah alumni? Setelah alumni tahun 2014 mungkin ya. 14, 13-an, 14, 15-an gitu. Kita sering ngumpul di sini. Kalau udah pada ngumpul tuh diskusinya di sebelah situ, sebelah sana, di sebelah full party lah, full party. Di sini juga gitu. 55 terus sampai jam 2 pagi. Gitu. Wih. Nah, terus kadang ngobrol ya diskusi yang nggak penting-penting, kita ngobrol terus kita ini cuma ngobrol aja nggak ada hasilnya apa-apa ini. Ngapain kayak gini kita ini? Makanya kita bikin usaha bersama. Usaha bersama. Kontrak warung makan, rumah makan tempatnya. Kita modal waktu itu hanya dengan semangat alumni kita ngumpulin duit 5 orang dan rugi. Wah ini nggak lucu ini kalau rugi ini. Gimana kita mau ngajak adik-adik kelas bisnis kalau nggak kita aja rugi kita gitu. aja rugi. Akhirnya kita pikir lagi, teman-teman, kenapa kita nggak bikin PT aja atau bikin koperasi aja? Karena setelah kumpul-kumpul tuh ada dua teman dari Fakultas Hukum sama Mas Ipung itu dari Fakultas apa ya? Itu bikin WA Group. Ubis namanya. UB Business. Kita biasa jual beli di situ. Oh, kayak sekarang pasar WA gitu ya. Sebenarnya WA jadi jualan makanan, jualan produk apapun yang mereka punya. Nah, waktu itu terus kita mikir, masa cuman gini aja? Harusnya bisa lebih nih. Sekita ini. Udah kita bikin apa yang paling mudah? Koperasi. Bikin koperasi. Waktu itu dari teman-teman perikanan, dari teman kalau tadi Pak Jun yang tadi. Mas Jun, ya. Itu dulu termasuk pendiri. Kemudian ada Mbak Justina, itu Mbak dari Justina. Pertanian angkatan 2000. Dan kami semua rata-rata kenalnya di situ ketika kita ngumpul aja. Lintas generasi, lintas fakultas. Dan baru kenal. Luar biasa. Bayangin kita bikin koperasi, tapi baru kenal semua. Kira-kira bisa bayangin kan kayak apa jalannya kan? Tahun berapa itu waktu mau diinisiasi? Kita udah mulai bicara itu tahun 2000 kita sudah banyak ngobrol. 2021 kita lebih kencang lagi ya. 2021 mulai Agustus kita sering ketemu, seminggu sekali ketemu. Terus 2022 Januari kita berdirikan. Nah, legalitasnya bulan Juni tahun 2022. Juni 2022. Legalitasnya. Jadi waktu itu kita bikin, setelah bikin kalau koperasi itu kan harus 20 anggotanya ya? Ada minimum orang anggota. Kalau nggak salah, 20 atau 26 gitu. Kita waktu terkumpul 26, uang pokoknya cuma 100.000, uang bulanannya itu simpanan wajibnya cuma 50.000. 50.000. Nah, itu dikumpulin. Bayangin aja 150.000 kan kalau satu bulan kali 20, cuma 4,5 juta. 4 juta ya? Iya. Kita semua mikir, 4 juta ini kok apa nih koperasi 4 juta tadi guyu kabeh. Ya ada iki lucu ya. Kumpul-kumpul tapi bareng wis dadi bingung ngate lapo. Bingung mau apa gitu. Waktu itu ada satu temen ya Pak Jun ini tadi. Mas Jun tadi. Udah kita yang paling gampang itu kita main pembiayaan dulu. Tapi pembiayaan project bukan yang non project. Jadi harus project atau PO atau apa saja yang bisa menghasilkan uang. Itu yang paling kita nggak pakai modal. Nah terus apa projectnya Mas? Aku punya. Dia nawarin, aku tuh punya PO nih. Ya toh. Kalian kumpulin duit PO, nanti kita bagi hasil. Persentasenya ya kesepakatan aja, syariah gitu. Nah, waktu itu kita bikin perhitungan juga. Ini bagi hasilnya kayak apa sih? Operasinya dapat apa? Investornya dapat apa? Terus rekanan kita dapat apa? Waktu itu ada Mas Dedi dari peternakan 87, kemudian siapa itu yang di Sukun itu Mas Bagio, Mas Bagio ini 85 ekonomi,
terus ada Mbak Justina tadi itu, terus kemudian Mbak Yusita, arsitek 86, Yus, kemudian arsitek. ada Mbak Retno, Mbak Oke. Retno ya itu Ya. juga pendiri itu juga Mbak Retno tuh apa via Ya, ya. 89 apa 88 lupa saya. Dan banyak beberapa teman sampai ngumpul. Yang sebelumnya hanya mungkin 5-6 orang aja memantapkan itu sampai akhirnya kita buat di bentar ini agak mundur lagi ya. Hmm. Kita berdirikan di UB Cafe. Oh, Waktu itu di UB Cafe. didirikannya di UB Di UB Cafe. Cafe. Waktu itu kita masih bingung. Kita nih harus 26 nih gimana nih? Oh, 26 ini udah kita teleponin aja teman-teman. Japri Datang, situ-situ. ayo datang ayo datang. Tapi yang datang sebenarnya ini untuk apa ini? Undangannya mangan-mangan. Udah gitu dibayarin Mas Jun lagi. Terus ngekes pokoknya. Nah, Gak mau rugi ya koperasi. alhamdulillah Mas Jun bisa ngasih project gitu Ah. kan. Wah, kita coba apa sebulan aja. Oke, sebulan. Modalnya waktu itu cuman 60 juta kalau nggak salah. Project Project pertamanya pertama 60 juta. 60 juta atau 80 juta gitu. Bagi hasil itu maksudnya gini, bagi hasil dengan koperasi itu waktu itu masih 20% koperasi. Terbanyak di investor karena supaya menarik kan Iya, ya. iya, iya. Jaminannya cuman cek, Jaminannya cek. bukan jaminan barang bergerak atau Ya. rumah. Cek aja cuman. Senilai PO-nya itu. Senilai PO-nya. Atau senilai pinjamannya. Pinjamannya. Oke, senilai pinjamannya. Termasuk bagi hasilnya. Oke. Ya itu berjalan. Alhamdulillah terus Aman. aman. Oke. Hingga kita berjalan itu bulan Juni ya, Yeah. 2022. Sekarang ini Januari 2025. Ya. Jadi 2,5 tahun ya. Ya. Ya 2,5 tahun ya. Ya 2,5 tahun Gak kita kerasa. jalanin 69 project. 2,5 tahun 69 Ya, project. dengan nilai Total sekitar berapa? omsetnya 13 M. 13 M. Ya kecil gitu sebenarnya kalau Iya. kita bicara usaha ya. Tapi karena ini koperasi kan tentu butuh apa ya komunikasi yang baik antara kita dengan teman-teman. Nggak semudah kayak kita bikin usaha sendiri. Ya beda pendekatan. Beda, konsepnya. Jadi sebenarnya konsepnya crowdfunding ya. Betul. Crowdfunding berbasis koperasi ya. Iya, berbasis Luar koperasi. biasa. Dan koperasi sini pun juga bilang ini baru pertama nih bikin kayak gini. Nah, dengan sempat. Tapi ini close loop ya. Close loop itu artinya gini. Murni hanya untuk anggota dan hanya bagi untuk anggota. Yang punya project itu anggota. Ya. Kemudian yang jadi investor anggota. Ya. Dan itu nanti kita baginya juga untuk anggota. Bukan cuma pinjam. Menegakkan konsep koperasi ya, Mas? Iya. Dari anggota Iya, untuk anggota. Nggak boleh orang luar. Tidak untuk orang luar. Ya, untuk jadi kalau mau harus join anggota dulu dong. Betul, gitu ya. Kita cuma 50.000 ya, per bulan. Itu pun juga kalau berhenti dibalikin cuma termasuk SAU. Ya. Nggak ikut ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak ikut tuh maksudnya nggak bayarnya nggak penuh gitu juga nggak apa-apa. Hanya bedanya nggak dapat berbagai pelayanan yang lain. Ya. Kalau dapat pelayanan tertentu itu kita harus lunas. Ya gitu-gitu aja cuman. Nama koperasinya? Payung Bisnis Brawijaya. Koperasi Payung Bisnis Brawijaya. Ya, ini nama Brawijaya tetap dipakai ya? Ya, kita sudah bikin MOU juga dengan rektor. Ya. Oke. Jadi ini benar-benar representasi alumni ya memang. Iya. Harus tetap dibawa nih pride-nya alumni. Nah, kebanggaan kita sebagai alumni. Waktu itu kita kan juga mikir, kita ini alumni tapi kok nggak kelihatan. Nggak lapo-lapo. Kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi alumni. Gitu. Betul. Setuju. Dengan cara ini mungkin bisa. Dan alhamdulillah ya cukup banyak. Saya nggak tahu ya, cukup berguna lah, nggak banyak berguna tapi mungkin cukup berguna. Oh iya lah, teman-teman yang 68 berapa tadi? 69 project itu udah jelas itu. Ya. Paling nggak berapa orang yang mendapatkan manfaatnya itu. Satu project ada berapa ratus orang dalam terlibat. Tapi itu baru satu unit usaha ya. Satu unit usaha. Kita punya dulu sampai 4 unit usaha. Apa aja itu selain investasi? Kita punya IO, kita punya catering, kita punya retail juga. Apa warung atau toko? Dulu sempat bikin warung. Oke. Tapi gagal juga gitu. Ya biasa lah kita trial coba. Ya betul ya. Gagal lagi. Namanya bisnis juga ya. Termasuk IO kita hanya jalan 2 kali. Terus ini kita juga mau rencana hentikan dulu IO ini karena kan hanya 2 kali. Laba sih dapat, tapi kita akan rubah menjadi yang lebih beda lagi. Mungkin kita akan mengerjakan ini.
barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa Oke. bisa jadi kontraktor, bisa jadi pengadaan barang, bisa jadi apa-apa gitu. Ya, Jadi ya. nggak cuma pembiayaan, tapi kita jadi kontraktornya. Siapa yang ngerjain? Anggota. Anggota. Jadi misalnya gini, kita cari proyek nih, masuk Mm-mm. UB nih misalnya nih. Mm-mm. Kita dapat proyek nih PPP. Yang ngerjain siapa? Ya kita anggota kita. Anggota. Cari anggota yang punya kemampuan di situ. Mm. Dan ini kita udah jalan, kita udah trial 1, tapi belum masuk UB. Oke. Tapi kita udah trial ini, kita lagi ngerjain proyek di Jalan Ciliwung kecil memang, tapi kita sudah jalankan itu. Jadi ada proyek pembiayaan, ada proyek real, Ini sekarang proyeknya Ya. sendiri. Kalau tadi pembiayaan proyek, Ya. ini proyeknya. proyek sendiri. Mau PO juga bisa, mau apa saja bisa. Misalkan teman-teman nggak cuma dari arsitek sama sipil, Betul, kan betul. ada anak Lintas mesin, fakultas lintas ya. fakultas, mau misalnya PO chemical gitu, bisa. Kayak Mas Jun tadi, Hmm. wah aku nih punya PO nih, apa? Kayak tadi nih dia nawarin lagi, Mas aku mau ada PO nih, aku Apa? ada kerjaan nih, Hmm. 400 juta gitu, bisa nggak backup ini? Bisa aja gitu, maunya gimana? Kita sempat ngomong kan, sistemnya begini, oke, masuk ini bisa. Tetap ada prosedur ya, Ya, masuk ya. ke tim komite, kita evaluasi dulu. Mekanisme. Ya, mekanisme ada semua. Itu biasanya berapa lama tuh Mas? Pokoknya proyek 400-500 juta gitu kalau di-share ke crowdfunding investornya berapa lama nutup itu? 1 bulan? 2 Enggak, bulan? 10 menit. Wih, 10 menit. 400-500 10 menit Bang. Ih, ngeri nih 10 anggotanya. menit Ngeri. karena ya itu proses ya. Ya. Nggak bisa kita langsung. Betul, karena udah 2,5 tahun udah proven cukup tadi lama ya. dan mereka percaya bahwa Trustnya ya, udah kebangun. kita jalankan itu juga dengan sungguh-sungguh dan kita selama ini nggak pernah terjadi cacat. Ya. Ya, alhamdulillah kita berhasil semua kembalikan. Labanya juga menguntungkan teman-teman, koperasi juga dapat untung juga. Ya. Kita 13 M itu kita dapat 1 M loh. Selama 2,5 tahun. Ya kecil. Laba murni tapi laba murni. Laba murni. Tidak dikurangi macam-macam. Itu yang kita bagi kepada teman-teman investor, kepada investor itu kita ada banyak. Ada investor dari, kalau Anda perorangan bisa, investor dari simpanan wajibnya. Oh iya, kan itu sebenarnya anggota ketika simpanan wajib itu kan investor juga ya, sebenarnya. Investor itu masuk, kita masuk. Dapat Itu bagi hasil ya. Betul, dapat bagi hasil. Terus investor dari unit usaha lain boleh. Jadi kayak misalnya Mbak Yusita itu dulu megang IO kan, dia nggak ada proyek lain. Uang saya nganggur nih. Saldoku tak investin. Tak investin bisa nggak? Bisa. Daripada duitnya diem aja, investin bisa. Lumayan. Luar biasa. Hasilnya lumayan. Kita sempat jalan juga catering. Nah, cuman kita catering hanya 1 kali 1 tahun yang maksimal. Kita cari lagi rekanan atau dulu masuk di pabrik dulu. Sekarang enggak, kita habis kontrak dan kita belum jalan lagi. Karena ternyata sulit juga. Iya, detailnya luar biasa ya Mas ya. Luar biasa. Jadi kita hentikan dulu. Kita cari yang mana yang enggak susah. Apa nih suka dukanya? Ini kan tetapnya sebuah bisnis ya, meskipun ada format sosialnya dalam bentuk koperasi. Suka dukanya apa nih, jalan bareng sama sesama teman alumni? Lebih banyak sukanya sebenarnya. Gitu ya. Karena kita teman jadi banyak. Teman jadi banyak. Jadi saudara ya. Saya bisa kenal adik kelas yang satu angkatan, yang satu fakultas. Fakultas lain juga banyak. Waktu teman jadi banyak banget gitu. Iya. Peluang-peluang proyek pendapatan untuk koperasi juga jadi lebih banyak gitu. Makanya saya tawarkan mungkin ke IKK. Kami siap untuk backup teman-teman. Memang mungkin tidak bisa keseluruhan karena kita sifatnya cash flow. Bantu cash flow-nya punya proyek 1 miliar nih. Terus teman-teman kan dapat DP ya. DP terus bayarnya termin gitu ya. Termin 3, 2, 3, 4 gitu. Itu kita bisa di tengah termin itu misalnya duitnya belum keluar nih. Saya butuh muterin lagi nih. Saya butuh dana baru. Nggak banyak, mungkin dari 1 M itu saya butuh 200 juta, 300 juta. Sambil menunggu pencairan. Itu kita bisa. Kita lebih suka yang begitu. Pasti amannya kan. Sudah clear proyeknya ya. Proyeknya clear, aman. Itu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman alumni, teman-teman IKK pengen terkonek untuk dengan Payung Bisnis Brawijaya, bisa langsung ya Mas hubungin ya. Oh iya, ada websitenya. Ada websitenya. Payung Bisnis Brawijaya, di search aja. Ada sosmednya juga. Sosmednya ada. Ya. Ini yang luar biasanya ini dari alumni juga ya Mas ya. Alumni. Nah, ini kan podcastnya IKK nih Mas. Konteksnya alumni arsitek ya. Ada nggak sih harapan atau apa? Pengennya jadi seperti apa nih IKK ke depan? IKK ini menurut saya sangat bagus ya.
Karena dulu kita zaman saya dulu alumni itu nggak seperti sekarang. Kita pisah sendiri-sendiri sehingga kita nggak bisa tahu informasi, kita nggak kenal adik kelas yang cukup jauh, 5 tahun di bawah kita nggak tahu, 5 tahun di atas kita nggak tahu. Nah kalau sekarang saya bisa kenal Anda yang Iya, angkatan nggak pernah ketemu di nggak waktu pernah kuliah ketemu. ya. Saya bisa ketemu dengan teman adik-adik kelas yang tahun 2005, 2006 itu. Maka otomatis peluang apa saja itu bisa terjadi. Misalnya bisnis bisa, peluang kerjasama untuk seminar mungkin, atau peluang untuk membantu informasi. Misalnya kakak kelas ini punya proyek ini, adik kelasnya belum bekerja, bisa ditarik. Sebenarnya kan itu harapannya. Nah, makanya saya juga berpikir PBB dulu startnya juga dari situ. Harapannya kita bisa saling terkonek antar semua. Lintas fakultas, lintas generasi. Kita bisa bantu apa gitu. Kita bisa melakukan sesuatu gitu. Makanya saya senang sekali bisa bertemu dengan IKK. Bisnis is bisnis, belum tentu juga harus bicara selalu bisnis kan. Kayak misalnya kita bisa bantu apa misalnya. Oh, nilai kecil-kecil. Kita tuh ada, Mas. Ini penting juga nih. Kita ada satu program namanya simpanan pembiayaan bergulir. Itu 5 juta cuman. Oke, kayak apa itu? 5 juta ini tanpa laba. Jadi pinjam 5 juta kembali Balik juga 5 juta, maksimal 6 bulan. Soft loan. Soft loan. Oke, very soft loan. Sosial. Tanpa jaminan lagi. Wih. Kalau lari gimana? Ya kita udah jalan 30 nih. 30 kali pekerjaan. Sorry, 29. Dan aman putarannya 130 jutaan. Semuanya kembali. Masya Allah. Karena apa? Ya kita setiap akan memberikan, kita akan bicara dulu. Oke. Teman-teman, ini adalah sifatnya loan, membantu. Jadi mohon bisa kembali tepat waktu. Mau kembalinya diatur sendiri, silakan. Pokoknya maksimal 6 bulan. Misalnya, oh saya bulan pertama cuman bisa 1 juta, bulan kedua cuman bisa 500, silakan diatur sendiri. Oke. Terus nanti penting balik, duitnya balik itu kenapa harus cepat dibayarkan? Karena yang antri banyak. Ditunggu yang lain. Ya, kita saling membantu di sini. Makanya namanya bergulir. Iya, iya. Itu kenapa? Lupa saya kalau pakai berapa kali boleh? Boleh. Lu Anda pinjem seminggu, habis itu dikembaliin. Terus pinjem lagi? Boleh. Boleh. Wah. Lu silakan. Terus ngapain ke pinjol-pinjol kalau ada kayak gini ya, Mas ya? Makanya ini ya gerakannya gimana membebaskan dari pinjol ilegal gitu. Jadi misalnya ini adik-adik kelas nih, misalnya ya masing baru lulus, aku pekerjaanku masih belum banyak Mas, tapi aku pengen usaha sendiri, aku pengen bikin misalnya buat carport, bikin pagar, itu aja masih sederhana kan. Aku punya uang, aku proyekku tuh 15 juta gitu. Aku cuma punya uang 5 juta. Aku pinjam 5 juta boleh nggak? Boleh. Paling seminggu 2 minggu jadi. Pendekatannya sosial sekali ya. Udah kita kasih. Anda bayar lagi. Aku mau kembaliin, enggak usah 5 bulan Mas. Aku 2 minggu lagi dibayar kok. Ya udah, jalan cepat kembaliin. Terus aku nanti ada lagi ini, dapat lagi aku pagar setelah ini minggu depan. Aku ikut lagi boleh, asal yang pertama udah kembali. Terus menerus. Ada beberapa teman yang begitu. Ada yang jalanin UMKM bikin makanan ya. Dia rutin dia sampai sudah berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah. Itu terus. Jadi dana berputar bagi bisnisnya. Kalau misalnya sekarang kita cuman jalanan 40 juta ya. Itu aja bisa muter 120 130 juta. Misalnya nanti ada bertambah anggota, teman ada yang butuh lagi. Ya kita tambah lagi. Nggak masalah. Dana ada kok. Iya. Subsidi silang. Total sekarang berapa anggota, Mas? Kita sampai hari ini sebenarnya sekitar 182. Kemarin ada profesor baru gabung kita. Profesor dari Amerika gabung kita. Tapi yang keluar sekitar 20-an. Oke. Jadi sekarang 160. Luar biasa. Itu aja sih. Ngeri. Ya kita jalanin terus ya, naik turun nggak apa-apa. Jadi teman-teman alumni bisa gabung sewaktu-waktu. Nanti hubungi sosial media. Langsung ke Mas Dato juga bisa. Mas Ketum ini dengan chief kita. Luar biasa ini. Silakan dimanfaatkan. Kuncinya kolaborasi ya Mas ya. Ya, lintas fakultas, lintas generasi ya Mas. Ya, kita kayak pengawas kita nih di koperasi. Pengawas kita ada Mas Junaidi, dia dari perikanan. Kemudian ada Mas Yudiono, dia dari MIPA. Angkatan 91.
91. Kemudian dari Mbak Lili Iksa, arsitek. Oke. Itu pengawas ada 3. Pengurusnya ada saya, Mbak Yusita, Mbak Justina. Banyak. Komite juga macam-macam. Ya, ya. Kolaborasi. Yang penting kita sama-sama niat baik itu dulu, amanah, niat baik. Ya, dan orang memang ada kepentingan, tapi selama itu masih positif aja kepentingan ya silakan. Bisa aja. jalan Bisa bareng. di mana Ya, silakan ya. aja. Ini luar biasa sekali teman-teman. Episode kita kali ini Mas Datyo dari arsitek jadi ketua koperasi. Iya. Dan kuncinya kolaborasi ya Mas. Ya. Kolaborasi juga yang kita jalankan antara IKK dengan Sunpower Mas. Ya, Sunpower. Sunpower create to inspire. Nah ini yang support kita juga nih Mas. Iya, betul. Kita harus kolaborasi terus nih. Ini keramik kan ini Mas ya? Iya. Oh, ini support luar biasa sama jadi teman-teman pas dong arsitek. dengan teman-teman arsitek. Nah, gitu. Sampai gitu Mas Datyo. Ya, Mas. Mudah-mudahan masih terus lanjut dengan kooperasinya, sukses terus. Amin. Dan jumpa lagi di podcast Teras Rumah berikutnya. Sekian, makasih. Mas Datyo, makasih. Moga-moga.